Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Studi Al-Quran dan Al-Hadis yang disampaikan teman-teman kita, yakni Hilda Latifatul Aini, Cindy Octavia Ningrum, Lailatul Ngarfah, dan Dewi Agustin. Materi pertama yakni pengertian tafsir, takwil, dan terjemah. Lalu perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Selanjutnya klasifikasi tafsir bil al-maksur, bil al-ra'i, dan bil al-isyari. Dan yang terakhir macam-macam metode dan macam-macam corak tafsir. Yang pertama yakni pengertian tafsir, takwil, dan terjemah. Pengertian tafsir dalam Kamus Bahasa Indonesia, tafsir itu penjelasan terhadap satu kalimat atau eksplanasi dan klarifikasi yang mengandung pengertian penyingkapan, penunjukan, serta keterangan dari satu ucapan atau kalimat. Para pakar ulumul Quran seperti Imam Suyuti dalam Al-Itqan mengatakan kata tafsir terbentuk dari wazan taf'il dari kata al-fasr yang berarti penjelasan atau al-bayan, dan pengungkapan al-kashf atau tafsiriyah yang berarti urin sebagai indikator diagnosa penyakit. Dalam bahasa Inggris, kegiatan menafsir diistilahkan dengan kata exegesis yang memiliki arti membawa keluar atau mengeluarkan. Apabila dikenakan pada tulisan-tulisan, maka kata tersebut berarti membaca atau menggali arti tulisan tersebut. Jadi pada waktu itu kita membaca sebuah tulisan atau mendengar suatu pernyataan yang kita coba pahami dan tafsirkan, maka kita sebenarnya sedang melakukan penafsiran. Jadi intinya itu kita memahami isi-isi kandungan seperti dalam Al-Quran. Tafsir itu seperti itu. Seperti dalam Al-Quran, lafal tafsir itu terulang hanya satu kali di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, yang artinya tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu dengan membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan paling baik penjelasannya. Jadi isi tafsir dan arti seperti dalam lafaz tersebut itu berbeda. Selanjutnya yakni pengertian takwil. Kata takwil berasal dari kata ala ya'ulu aulan yang berarti kembali kepada asal. Ada yang berpendapat takwil berasal dari kata ialah yang berarti mengatur. Seorang muawil atau penakwil seakan-akan sedang mengatur perkataan dan meletakkan makna sesuai dengan tempatnya. Menurut ulama salaf, dapat berarti yang pertama menjelaskan kalam dan menerangkan maknanya, dan dalam hal ini antara tafsir dan takwil tidak ada perbedaan. Jadi inilah yang dimaksud oleh Mujahid dan Ibnu Jarir At-Tabari ketika menggunakan lafal takwil. Dan yang kedua, makna yang dimaksudkan dalam sebuah perkataan. Jika perkataannya bernada tolab atau perintah, maka takwilnya adalah pekerjaan yang diminta. Jadi intinya menerangkan tentang makna-maknanya, makna-makna dari isi tersebut. Jadi apa yang dibahas di dalam isi lafal tersebut, seperti itu. Lalu pengertian tarjamah. Kalimat ini berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi dapat diartikan dengan menyalin atau memindahkan suatu pembicaraan atau bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Secara singkatnya, berarti mengalih bahasakan agar bisa dipahami, sedangkan terjemahan adalah salinan bahasanya atau alih bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Seperti Al-Dhahabi yang menjelaskan setidaknya terjemah digunakan untuk dua macam, yaitu yang pertama, mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain tanpa menerangkan makna dari bahasa asal yang diterjemahkan. Dan yang kedua, menafsirkan suatu pembicaraan dengan menerangkan maksud yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan bahasa yang lain. Lalu penerjemah dilakukan dengan maksud supaya maksud pembicaraan atau kalimat bahasa asal yang diterjemahkan itu bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak mampu memahami bahasa asal yang diterjemahkan. Jadi menurut saya terjemah ini sangat mudah dipahami dan sering kita temui, khususnya dalam Al-Quran. Orang yang melakukan terjemah itu disebut penerjemah, sedangkan hasil terjemah tersebut itu disebut terjemahan. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan tafsir, takwil, dan tarjamah.
Para ulama berbeda pendapat tentang perbedaan antara tafsir dan takwil. Pada masa sekarang, muncul mufasir yang andai kata ditanya perbedaan antara tafsir dan takwil, mereka tidak dapat menjelaskannya dengan benar. Mereka tidak pandai membaca Al-Quran. Mereka pun tidak mengetahui arti surat atau ayat. Yang menjadi sasaran mereka adalah membuat fitnah dan membual di kalangan awam untuk mendapatkan harta duniawi. Ar-Raghib Al-Isfahani menganggap tafsir lebih umum daripada takwil dan biasanya tafsir lebih banyak digunakan dalam lafal dan mufradatnya. Sedangkan takwil lebih dititik beratkan kepada makna dan kalimat serta sering dikenakan kepada kitab-kitab suci. Berbeda halnya dengan tafsir yang digunakan pada selain kitab suci. Dikotomi zahir dan batin sebagai dua sisi makna Al-Quran dipertemukan dengan pembedaan tafsir dan takwil sebagai dua metode pendekatan. Takwil dipahami sebagai kaidah-kaidah penafsiran berdasarkan akal terhadap ayat-ayat alegoris yang bertujuan menyingkap sebanyak mungkin makna yang terkandung di dalam suatu teks serta memilih yang paling tepat. Sedangkan tafsir sebagai penjelasan yang semata-mata bersumberkan dari kabar benar yang diriwayatkan secara mutawatir oleh para perawi yang adil dan dabit hingga kepada para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat beberapa pengertian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa takwil bukanlah interpretasi alegoris. Sebab interpretasi alegoris menolak semua pertimbangan-pertimbangan linguistik atau semantik atau mengesampingkan keduanya, sehingga tidak bisa sama dengan interpretasi takwil. Takwil adalah penafsiran batin dan bersifat lebih mendalam, seperti yang dikemukakan oleh Abu Thalib Al-Tha'labi. Sebagaimana yang dikutip Al-Suyuti, namun syarat penafsiran batin adalah kesesuaiannya dengan penafsiran lahir yang lebih nyata. Selanjutnya, takwil menurut Al-Baghawi dan Al-Qawashi tidak dapat bertentangan dengan pengertian linguistik dan ajaran-ajaran umum Al-Quran dan Sunnah. Memang, kadang-kadang tafsir dan takwil dianggap sebagai sinonim karena metodenya yang persis sama. Tetapi, makna yang dicapai oleh tafsir tidak dapat diperluas dengan takwil, khususnya dalam penafsiran hukum. Perbedaan pengertian linguistik antara tafsir dan takwil mengakibatkan pula perbedaan implikasi metodologisnya. Menurut Abu Zaid, bahwa terdapat perbedaan penting antara istilah tafsir dan takwil. Tampak bahwa kegiatan tafsir selalu membutuhkan tafsiroh yang menjadi perhatian mufasir, sehingga dapat sampai pada pengungkapan apa yang diinginkan. Sementara takwil tidak selalu membutuhkan mediator, tapi kadang-kadang pada gerak nalar dalam menyingkap hakikat fenomena atau akibatnya. Takwil tidak lain adalah suatu bentuk intensif dari tafsir. Tafsir menunjukkan penemuan, mendeteksi atau mengungkap tentang apa yang dimaksudkan oleh ungkapan yang ambigus itu. Sedangkan takwil menunjukkan arti final dari ungkapan itu. Takwil lebih merupakan interpretasi dalam esoteric exegesis yang berkaitan dengan makna batin teks dan penafsiran metaforis terhadap Al-Quran. Sementara tafsir berkaitan dengan interpretasi eksternal. Abid al-Jabiri, seorang pemikir Islam kontemporer, mengatakan bahwa takwil sebenarnya berkembang dalam dua tradisi, dalam epistemologi al-bayan dan epistemologi al-irfan, yang masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Pertama, dalam al-irfan, takwil dilakukan secara arbiter dalam pengertian bahwa sebuah takwil irfani mengandung prakonsepsi yang sebelumnya telah tersedia dan kepadanya teks ingin dipalingkan tanpa membutuhkan mediator, indikator, atau korina apapun. Sementara itu, takwil dalam tradisi bayan selalu mensyaratkan adanya khoid Qur'ani. Dengan kata lain, jika para irfaniyun memperluas jarak yang membedakan antara tafsir dan takwil karena mengaitkan tafsir dengan lahir teks dan takwil dengan batin dalam pengertian yang irfani, maka kaum bayaniyun berusaha mempersempit perbedaan dan mensintesiskan dualisme tersebut. Hal ini dilakukan dengan menjadikan tafsir mencakup lafal dan takwil mencakup makna umum.
Kedua, jika para bayaniyun mensyaratkan tidak ditinggalkannya batas-batas epistemologi al-bayan, yakni makna teks itu sendiri sejauh yang diperkenankan oleh bahasa, maka para irfaniyun tidak demikian. Bagi mereka, takwil harus berdasarkan pada dilampauinya batas-batas tersebut kepada domain epistemologis lain. Perbedaan antara tafsir dan takwil bisa dilihat dari cara memosisikan teks itu sendiri. Tafsir memosisikan teks sebagai subjek, sedangkan takwil memosisikan teks sebagai objek. Namun yang mengemuka dalam kajian ulumul Quran adalah tafsir, sedangkan takwil hampir tidak terangkat ke permukaan. Hal ini mungkin dikarenakan karena takwil lebih banyak menggunakan nalar. Dalam diskursus tradisional tentang Al-Quran, kadang-kadang tafsir dalam kapasitasnya sebagai indikator diserupakan dengan ilmu-ilmu Al-Quran, berupa nasik mansukh, asbab nuzul, al-maki wa al-madani, dan lain-lain. Hal ini agaknya dikaitkan dengan fungsi ilmu-ilmu tersebut sebagai mediator pemahaman. Sementara itu, takwil dalam penekanan yang lebih besar pada aspek reflektif dalam proses interpretasi lebih tepat disebut dengan kegiatan ijtihad atau dirayah secara lebih hakiki, karena penekanan dalam aspek nalar dan ijtihad dalam takwil lebih dominan ketimbang pemahaman melalui bahasa dan penggunaan metode tertentu. Maka dalam wacana studi Al-Quran tradisional terdapat juga pemilahan yang cenderung ideologis antara terminologi tafsir dan takwil. Yang pertama dianggap dapat menghasilkan penafsiran Al-Quran yang lebih valid dan objektif yang diwakili oleh mereka yang lebih kuat berpegang pada riwayat yang disebut kelompok ahlu sunnah. Sementara yang terakhir sebaliknya, dituduh lebih mengikuti tendensi ideologis dalam kegiatan penafsiran, seperti yang disinyalir dalam ayat fi qulubihim zaik fayatabiuna ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnah. Golongan terakhir ini disematkan pada kaum Mu'tazilah dan kaum Sufi. Istilah menerjemahkan Al-Quran memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah terjemah harfiah dan terjemah maknawiyah atau tafsiriyah. Al-Zahabi mengemukakan ada perbedaan antara tafsir dengan terjemah tafsiriyah, yaitu terletak pada kedua bahasa yang digunakan. Bahasa tafsir dimungkinkan sama dengan bahasa yang asli, sedangkan terjemah tafsiriyah menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa asli yang diterjemahkan. Oleh karena itu, kitab-kitab tafsir berbahasa Indonesia seperti Tafsir Al-Azhar lebih tepat disebut sebagai terjemah tafsiriyah, sedangkan Tafsir Mafati Al-Ghaib, Tafsir Al-Maraghi, dan lain-lain barulah disebut dengan tafsir dalam arti yang sesungguhnya. Dalam tafsir, pembaca suatu kitab tafsir dimungkinkan untuk melakukan recheck kepada teks aslinya, manakala ada keraguan atau kekeliruan di dalamnya. Sedangkan terjemah tafsiriyah sangat sulit untuk melacak aslinya ketika ada keraguan atau kesalahan di dalamnya, karena umumnya pembacanya pun tidak mengerti bahasa aslinya, yakni bahasa Arab. Klasifikasi tafsir bi al-ma'thur, bi al-ra'yi, dan bi al-isyari. Ulama salaf dan khalaf menetapkan 3 macam klasifikasi tafsir, yaitu tafsir bi al-ma'thur, yakni menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran atau dengan sunnah Rasul atau dengan qaul sahabi dan atau dengan qaul tabi'in. Tafsir bi al-ra'yi, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan metode ijtihad setelah mufasir terlebih dahulu memahami bahasa Arab dan ilmu penunjang lainnya. Tafsir isyari, yaitu menafsirkan Al-Quran di mana si mufasir menafsirkannya tanpa memerhatikan tekstual ayat saja, melainkan dengan mengompromikan antara tekstual dan kontekstual atau kontekstual ayat atau antara dohir dan batin ayat. Pembagian tafsir kepada ma'thur ra'yi dan isyari mulai dikenal pada abad ke-3 Hijriyah, yaitu pada periode kodifikasi tafsir.
yang dimulai sejak akhir dinasti Umayyah sampai dengan awal dinasti Abbasiyah. Bab selanjutnya, macam-macam metode dan macam-macam corak tafsir. Tafsir ahkam di kalangan firaq al-Islamiyah. 1. Corak ahlu sunnah. Dalam menafsirkan Al-Quran, ahlu sunnah menggunakan cara yang telah dilakukan oleh kaum salaf. Di samping berpegang kepada dalil nakli yang dikutip dari Al-Quran, sunnah Rasul, atsar para sahabat, dan para tabi'in. Mereka menggunakan ro'yu dalam memahami Al-Quran. Tetapi, dalam menentukan skala prioritas, mereka konsisten kepada suatu pegangan, yaitu bila terdapat nas yang sahih dan jelas, maka yang lainnya mereka abaikan. Mereka dalam mengkaji dan meneliti ayat-ayat Al-Quran tidak keluar dari kaidah-kaidah bahasa Arab, sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab pula. Namun, apabila mereka menemukan suatu ayat yang kelihatannya mengandung makna yang kontradiksi antara akal dan nakal, mereka akan mengusahakan untuk mengompromikan antara keduanya, tanpa perlu keluar dari kaidah-kaidah syar'i dan lughawi. Tetapi apabila tidak dapat dikompromikan, maka nakal yang lebih didahulukan. 2. Syiah. Syiah terdiri dari beberapa sekte. Di antara sekte-sekte yang masih berkembang dan memiliki pengikut sampai sekarang adalah Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah terbagi lagi menjadi 2 sekte, yaitu Ismailiyah dan Itsna Asyiriyah. Golongan Syiah memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi anutannya dan selalu dijadikan sebagai tolok ukur dalam segala gerak langkahnya. Prinsip dasar tersebut adalah 1. Tauhid, 2. Keadilan, 3. Kenabian, 4. Kepemimpinan, 5. Kemaksuman, 6. Kemahdian, 7. Kembalinya para imam, dan 8. Menyembunyikan keyakinan. Dalam menafsirkan kalamullah, mereka berupaya untuk menyesuaikan ayat-ayat Allah dengan prinsip ajarannya, dan berupaya untuk mengagungkan Ali radhiyallahu anhu. Mereka juga menyatakan bahwa Al-Quran mempunyai makna lahir dan batin, dan mereka juga berpendapat jika Al-Quran yang beredar sekarang ini, atau Mushaf Utsmani, masih terdapat kekurangan. Menurut mereka, Al-Quran yang lengkap adalah Al-Quran imam-imam mereka yang ma'syum. 3. Mu'tazilah. Mu'tazilah menetapkan 5 prinsip dasar sebagai landasan dalam membina mazhabnya, yaitu 1. Tauhid, 2. Keadilan, 3. Janji pahala dan ancaman siksa, 4. Tempat di antara 2 tempat, yaitu orang yang melakukan dosa besar tidak tergolong kafir, tetapi ia akan menduduki tempat yang berada di antara 2 posisi, dan 5. Amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam penafsiran kalamullah, golongan Mu'tazilah berusaha dengan berbagai cara untuk menundukkan ayat-ayat Al-Quran agar selaras dengan prinsip-prinsip mazhabnya. Metode semacam ini sangat bertentangan dengan metode yang digunakan oleh ahlu sunnah, yang ketika menafsirkan Al-Quran selalu mengutamakan kutipan-kutipan dari Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Dan apabila mereka tidak mendapatinya, barulah mereka berijtihad dengan menggunakan ro'yunya. Macam-macam metode tafsir. Beberapa corak dan metode tafsir. 1. Metode tahlili. Tahlili adalah metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya. Ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan secara runtut dari awal hingga akhirnya, dari surat demi surat sesuai dengan urutan Mushaf Utsmani. Untuk itu, ia menguraikan kosakata dan lafaz, menjelaskan arti yang dikehendaki, juga unsur-unsur ijaz dan balaghah, serta kandungannya dalam berbagai aspek pengetahuan dan hukum. Penafsiran dengan metode tahlili juga tidak mengabaikan aspek asbab an-nuzul suatu ayat, munasabah atau hubungan ayat-ayat Al-Quran antara satu sama lain. 2. Metode ijmali. Metode ijmali adalah metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Dengan metode ini, penafsir menjelaskan arti dan maksud ayat dengan uraian singkat yang dapat menjelaskan sebatas artinya tanpa menyinggung hal-hal selain
selain arti yang dikehendaki. Di dalam uraiannya, penafsir membahas secara runtut berdasarkan urutan mushaf, kemudian mengemukakan makna global yang dimaksud oleh ayat tersebut. Ketiga, metode muqaron. Metode tafsir ini menekankan kajiannya pada aspek perbandingan atau komparasi tafsir Al-Quran. Metode muqaron juga digunakan dalam membahas ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan redaksi namun berbicara tentang topik yang berbeda, atau sebaliknya, topik yang sama dengan redaksi yang berbeda. Ada juga di antara penafsir yang membandingkan antara ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Nabi secara lahiriah tampak berbeda. Keempat, metode maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i juga disebut dengan metode tematik karena pembahasannya berdasarkan tema-tema tertentu yang terdapat dalam Al-Quran. Ada dua cara dalam tata kerja metode tafsir maudhu'i. Pertama, dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang satu masalah tertentu serta mengarah kepada satu tujuan yang sama, sekalipun turunnya berbeda dan tersebar dalam berbagai surah Al-Quran. Kedua, penafsiran yang dilakukan berdasarkan surat Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.